Pak Jokowi ini terbelenggu dengan utang budi. Ya, terbelenggu dengan utang budi. Kita juga hukum ini kan selalu kita bilang tumpul ke mayoritas, tajam ke minoritas. Makanya saya memperpanjang istilah hukum itu utang, ya, utang untuk atau utang, kita punya utang hunya itu kepada siapa? Hukum kepada umat mayoritas. Ini dulu nih Pak Cin. Oke nih Pak Penatua dulu nih, Pak Penatua Bahari dulu, lalu kita masuk ke Pak Jenderal ya, kita dengarkan pendapat sesepuh-sesepuh kita. Silakan Pak Penatua Bahari. Kalau saya yang pernah saya alami, teman saya lumayan dekat ya. Dia memang keluarganya separuh Islam, separuh Kristen. Tapi orang tuanya Kristen. Nah, ada satu yang beragama Kristen menikah dengan orang Islam, akhirnya bersahadat. Tapi tidak pernah masuk masjid. Pada waktu dia meninggal, terjadi keributan. Sorry. Dia meninggal karena stroke ya. Nah, kemudian karena adanya perdebatan, kebetulan ini dari keluarga Tapanuli, orangnya kan keras. Baik yang dari Islam keras, yang dari Kristen juga keras. Akhirnya dicari jalan damai. Jalan damai itu adalah didoakan secara Islam, setelah itu didoakan secara Kristen. Jadi tidak terjadi keributan, cuman suara sempat makin keras gitu. Akhirnya damai. Jadi sebenarnya kalau dalam hal ini, seperti yang tadi Bapak Cinggi bilang, etika itu harus dilihat, tujuannya segala macam, dan memang mayat itu mau dikemanain kan sudah sampah itu. Yang penting kan apa yang dia buat waktu dia hidup, bukan bagaimana mayatnya mau dikemanain mayatnya. Mau dibakar, dibikin Ajinomoto, debunya juga nggak ada masalah sebetulnya. Gitu aja Pak Pol. Oh. Ya. Suaranya terdengar nggak saya? Udah Pak, udah. Halo, udah ya? Udah. Ya, iya Pak Bahari. Jadi memang kita lanjut dulu ya, langsung ya, biar cepat ya. Ini Pak Jenderal nih. Ini kita baru 2,5K, kita berapa hari libur jadi baru 2,5 ya. Biasanya kita sudah nyebut 3K. Silakan Pak Jenderal, luar biasa nih. Pak Jenderal sudah kangen dengan kita semua nih. Silakan Pak Jenderal. Halo. Shalom Pak Jenderal. Kedengaran ya suaranya? Bagus, sudah jelas. Salam. Shalom. Nah, saya tadi nggak mau masuk, tapi kok, waduh, ini rebutan mayat. Lama-lama bingung saya, mayat aja direbut. Nah, jadi gini, memang sebentar lagi memang yang harus kita sarankan ke DPR adalah undang-undang kalau rakyat Indonesia mati sudah harus membuat wasiat gitu, mau dikuburkan secara apa gitu, dimasukkan ke kementerian dimasukkan Kementerian Kehakiman gitu loh ya. Jadi kalau saya mati udah tertulis gitu loh. Ini rebutan mayat, agama ini, agama itu, macam-macam aja sudah negara ini. Memang Indonesia ini unik ya, unik memang. Bangsa ini bangsa yang unik, negara yang unik ya, inilah Indonesia. Apa aja bisa bikin ribut pokoknya. Iya, pokoknya aneh tapi nyata. Jangankan kita ngomong begini, kertas putih aja diributkan, didiskusikan kertas putih. Jadi beginilah, saya mendengar tadi
kita harus class action, kelas apa. Jadi begini, di beberapa penjelasan dulu yang pernah saya sampaikan, kita jangan hanya pakai strategi otot, ya. Jadi strategi. Jadi jangan otot strategi saja, tetapi juga harus pakai otak. Strategi juga. Jadi harus ada yang di atas bermain dengan otak, di bawah juga bermain dengan otot gitu loh. Jadi kalau sudah O2, ya ini oksigennya kan kemana-mana gitu loh. Jadi ini saya udah ngomong sama Pak Pute, sama beberapa ormas ya, yang masih nasionalis. Kita kumpul lah. Mari kita susun strateginya. Ya kalau saya sampaikan strategi di sini, itu sama saya sudah informasi kepada lawan. Ya karena sekarang ini informasi itu jatuh ke kawan aja kita belum tahu siapa kawan siapa lawan, nggak ngerti sekarang ini. Ya saya beritahu aja siapa lawan siapa kawan, kita nggak tahu siapapun. Makanya hati-hati juga ya. Saya belum saya sampaikan di sini karena kalau tidak ada pemikiran strategi, kita ini sia-sia saja nanti kerjanya. Bukan saya menolak class action, boleh, tetapi jelas sasarannya dulu. Dan bagaimana cara supaya sasaran yang kita tempuh itu bisa kita capai. Tapi perlu kekuatan. Kekuatannya apa? Nah, di sini tadi lah. Kalau umpamanya Pak Pute sudah ngumpulin, saya setuju aja. Tapi bagaimana dikemas supaya dia komprehensif, holistik, dan integral, saling terkait. Dari atas sampai ke bawah. Karena kalau di bawah saja yang ngomong, di atas mah tenang-tenang. Jadi supaya kita tidak kelihatan one man show ya. Supaya kita tidak kelihatan one man show, ya memang harus dikemas. Saya udah katakan kemarin kan, mari kita rapat. Bagaimana antara strategi nasional menghadapi strategi khilafah. Kalau mereka sudah lama sekali mereka susun itu. Sudah lama sekali mereka susun. Kalau analisa saya, ya mereka itu sudah lama, sementara kita lengah. Kita mengabaikan karena merasa aman-aman aja negara ini. Nah, kemarin ada yang menginginkan saya untuk membuka strategi itu, saya tidak mau. Kecuali kita bicara di dalam ruang tertutup. Nah, siapa tokoh-tokohnya, siapa sumber daya manusianya, siapa orang yang akan melaksanakan strategi ini ataupun taktik ya. Nah, ini kita harus bedakan. Jadi kalau memang saya saya sibuk ya, belum menyampaikan bagaimana kepemimpinan nasionalis menghadapi kepemimpinan khilafah. Ya, kalau mereka sudah terbangun di dalam satu sistem yang sudah lama. Jadi kita belum. Makanya faktor waktu juga menentukan. 2024 itu sangat-sangat singkat loh. Ini 2021 ini udah dianggap nggak ada. 2022 ini juga pergeseran paradigma nanti besar-besaran nih. Nah, kapan paradigma itu bergeser? Ketika pemimpin bergeser. Ketika pemimpin itu bergeser. Nah, di sini ada yang sakit hati yang kalau dicopot. Jadi kayaknya Pak Jokowi ini terbelenggu dengan utang budi. Ya, terbelenggu dengan utang budi. Kita juga hukum ini kan selalu kita bilang tumpul ke mayoritas, tajam ke minoritas. Makanya saya memperpanjang istilah hukum itu utang. Ya, utang untuk atau utang, kita punya utang hunya itu kepada siapa? Hukum kepada umat mayoritas. Jadi memang hukum ini nggak bisa bergerak kalau memang tidak ada class action. Saya setuju, tetapi sasarannya harus tepat gitu loh. Nah, itu satu ya. Jadi kita boleh menyusun strategi. Itu strategi jangan kita publikasikan lah. Kita harus simpan dan harus istilahnya kalau di dalam strategi perang, deception. Deception itu apa enggak? Terselubung. Kedua, yang namanya deception itu tidak boleh orang tahu. Senyap. Nah, bagaimana kita bisa senyap di strategi otaknya?
Sementara di strategi actionnya memang tidak senyap, ada tindakan nyata, ada reaksi gitu loh ya. Nah, saya melihat begini, saya juga membaca situasi ini ya, perkembangan ini, Anies 2022 mungkin dia sudah turun takhta kan. Nah, dia mungkin sekarang mungkin diorbitkan, tapi bagaimana caranya kita menghancurkan dia, membuktikan dia korupsi, udah, itu satu udah hancur-hancuran. Udah hancur-hancuran buat dia. Jadi begini, biarkan mereka bergerak, tapi kita mereka berkomentar apapun, kita dorong, kita giring dia ke killing ground. Kalau bahasa militernya, biarkan mereka bergerak, jangan ditutup, tapi arahkan mereka ke killing ground. Killing ground itu daerah pembantaian namanya. Nah, bagaimana cara membantai mereka? Bukan dengan membunuh, bukan dengan pertumpahan darah, tapi bagaimana mindsetnya yang selama ini sudah beku, itu bisa cair. Ya, saya melihat ada kegiatan kita dengan cara diakonia, diakonia apapun yang kita lakukan sekarang. Tetapi itu harus hati-hati juga ya. Hati-hati. Nanti saya buka rahasianya. Hati-hati. Karena saya nggak mau ngomong di sini. Kalau ngomong di sini udah kemana-mana nanti. Nah, itu yang kedua. Jadi yang ketiga, kita harus bagaimana ya strategi nasionalis ini loh. Ya, kita kumandangkan ya genderang apa? Genderang negeriku Pancasila. Nah, ini kita mencoba bagaimana ya pendeta-pendeta ini juga jangan diam aja masalah nasionalis. Selalu yang dikumandangkan, oh, gereja nggak boleh berpolitik. Itu padahal kerajaan Tuhan itu bukan politik. Nah, jadi mereka selalu mau kita nggak berpolitik boleh, tapi politik mana? Politik negara. TNI juga nggak boleh berpolitik, tapi dia boleh berpolitik negara. Tidak boleh berpolitik praktis, boleh, silakan aja. Tapi kita harus berpolitik, jangan buta politik, dibodoh-bodohi. Sementara mereka dari kecil udah diajari politik. Nah, yang begini-begini kok kita belum sadar juga. Makanya PGI itu katanya persekutuan apa? Persatuan Gereja Indonesia. Tapi menurut saya tidak. Penyesat gembala. Ya, penyesat gembala Indonesia sebenarnya. Penyesat domba, PDT kan? Penyesat domba Tuhan. Jadi kadang-kadang kita ini udah aneh-aneh. Makanya kita ini konflik paradigma dan konflik terminologi. Cara memahami orang-orang gereja itu atau pendeta-pendeta itu memahami kehidupan di negara Republik Indonesia ini seperti apa? Nah, kan sudah ada aturan mainnya. Tetapi kita mau sampaikan di sini ya, coba sampaikanlah kepada mereka. Ya, sambil berdiakonia, mereka juga harus sadar bahwa kegiatan kita ini bukan untuk mengkristenkan, bukan untuk apa, kita untuk menyelamatkan. Karena jangan sampailah terjadi pertumpahan darah. Berapa kali saya sampaikan ya di dalam forum-forum yang pora-pora yang istilahnya terbuka. Agama tidak bisa mempersatukan Indonesia. Tapi gara-gara konflik agama, negara ini bisa pecah belah. Dan kalau sudah hancur, tidak bisa dipersatukan. Karena beda. Dulu waktu zaman perang kemerdekaan atau perjuangan kemerdekaan, itu musuhnya jelas. Kalau sekarang udah nggak jelas. Kita sendiri. Ya makanya kita hancur bukan karena peluru kendari yang dijatuhkan di sini, tapi hancurnya bangsa ini oleh bangsa itu sendiri. Weapon destruction-nya dari bangsa itu sendiri. Saling menghujat, saling menyalahkan, macam-macam lah. Ya sekarang bagaimana kita ini berbuat ke depan, ya karena ini sekarang kan what is. Saya selalu ngomong apa? What is. Ya, what was. Apa yang sudah terjadi di masa lalu? What is going on right now? Kemudian what next? Apa kira-kira sudah bisa kita punya bayangan kan? Kemudian what if? Jika terjadi, makanya kita di dalam menganalisa apa yang akan terjadi. Apakah kemungkinan yang terjadi? Ya, kemungkinan krisis pada 2024. Itu sudah kita harus dari sekarang sudah membuat peranggapan-peranggapan.
sudah harus membuat peranggapan-peranggapan. Lihat, kemarin sudah mulai ada mendeklar. Ini sudah perang deklar ini. Deklar siapa presiden, siapa apa. Sementara masalah Panglima TNI udah selesai. Ini muncul lagi masalah Kasat. Sebentar lagi macam-macam ini. Ya, Kasau mungkin ganti, ribut lagi. Jadi ini kita hanya ribut yang nggak jelas tujuannya, nggak jelas sasarannya. Padahal ancaman sudah di depan batang hidung. Ancaman sudah di batang hidung. Kita belum siaga, sementara lawan sudah kemungkinan terjadi krisis itu sudah siaga. Ya, negara-negara luar itu sudah siaga melihat Indonesia, sudah siaga. Dulu pernah saya sampaikan kan, kenapa dari Okinawa pindah ke Guam? Kenapa ada yang pindah ke Darwin? Itu kalau terjadi apa-apa, mereka mengamankan kepentingan nasionalnya di wilayah timur Indonesia. Belum lagi nanti yang di daerah Jakarta, ya di daerah pusat ibu kota. Mereka nanti lihat aja, tahu-tahu kapal induk sudah merapat aja di pantai selatan, seperti kasus 98. Nah, saya nggak tahu sekarang ya SOP-nya bagaimana. Mabes TNI, ya kalau dulu udah jelas, semua orang Amerika itu akan merapat ke Halim. Itu SOP. Nanti di Halim dijemput pakai helikopter atau pakai apa. Nah, yang begini kita nggak tahu. Makanya kita harus memperkirakan kemungkinan terjadi krisis di 2024. Dengan berdasarkan apa? Indikasi-indikasi, ya sehingga kita bisa membuat peranggapan. Peranggapan itu belum fakta. Tetapi ada hal-hal yang bisa memungkinkan itu terjadi. Kita perlu sampaikan juga ya, Tuhan tidak menginginkan terjadinya krisis. Enggak. Tuhan tidak menciptakan krisis, tapi manusia itu sendiri yang menciptakan krisis. Manusia, ya, tidak menciptakan krisis. Kalau kita mau jujur ya Pak Paul, ya, kita lihat, pernahkah Tuhan mengulangi 2 kali krisis yang sama? Enggak pernah. Apakah akan ada lagi air bah? Oh, Tuhan sendiri sudah berjanji kok, tidak akan ada air bah lagi. Buktinya apa? Pelangi yang di udara itu kan itu bukti janjinya. Jadi krisis itu dibuat oleh manusia. Manusia yang menciptakan krisis. Ini perlu kita sampaikan di dalam forum. Besok saya diminta sebagai narasumber ya memperingati Hari Pahlawan di Bogor. Ya, Hari Pahlawan di Bogor. Mudah-mudahan itu bisa masuk Zoom. Di situ saya akan menyampaikan wawasan kebangsaan berdasarkan Pancasila. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45, bukan berdasarkan yang lain. Jadi kita perlu menyampaikan ya sedikit demi sedikit lah kepada mereka. Tapi semua dasarnya adalah prinsip-prinsip yang terkandung bagaimana seorang nasionalis Indonesia. Nasionalis keindonesiaan. Berbeda dengan nasionalis yang lain. Karena semua negara punya nasionalis. Tapi bagaimana kita mengumandangkan nasionalis keindonesiaan ini yang sudah tergerus, bahkan sudah diobok-obok. Ya, makanya gimana ya, kalau saya bilang kita ini sudah masuk ke daerah pembantaian, siapa yang membuat kita nggak tahu. Jadi faktor waktu menentukan. Faktor waktu menentukan. Dan kita belum bisa menjamin siapa sih calon presiden sekarang. Apakah kemarin declare Prabowo dengan Puan? Apa udah pasti? Belum tentu juga. Bisa berubah. Karena tidak ada yang permanen kecuali rencana Tuhan itu permanen. Ya, sekarang, sebelumnya dan akan datang pun sudah permanen rencana Tuhan. Tapi kalau rencana manusia, mana bisa kita bilang permanen? Lusa juga bisa berubah. Ya, jangankan lusa, tiap jam bisa berubah. Makanya kita kalau mau bergerak, kita harus mempertimbangkan faktor waktu. Waktu sudah tinggal berapa tahun? 2023, jangankan 2023, mungkin para penyelenggara negara, para pejabat negara, ya, dan para pejabat pemerintahan udah mikirin partainya, udah nggak mikirin negara ini. Bisa terjadi chaos waktu-waktu. Nah, sudah siapkah? TNI udah siap nggak menghadapi ini? Saya yakin belum. Makanya kita perlu menyusun satu hal yang saya sedang pikir, bagaimana rencana kampanye nasionalis ini, bagaimana rencana kampanye Pancasila sebagai satu-satunya ideologi. Nah, nggak ada yang ngerti. Nah, bagaimana mau rencana kampanye? Kalau namanya kampanye, seluruh daerah sudah mendengarkan apa yang akan kita sampaikan. Jadi kita berpikir what the people need.
Nah, ini banyak, saya mohon maaf lah ya, kita nggak usah mengutak-utik. Siapa yang mualaf, siapa yang murtadin. Itu sangat tergantung kepada private-nya juga. Ada kok yang murtadin, betul-betul dia berjuang, betul-betul dia merasa panggilan mereka itu dipilih Tuhan Yesus. Ya, kalau mualaf dia pergi, ya mungkin mereka ada kecewa. Tapi kalau saya lihat ini ya, orang-orang yang murtad, dia pindah dan percaya kepada Yesus. Itu berbeda kok dengan orang yang mualaf. Jadi kalau kita pukul rata, aduh nanti itu kurang baik lah. Kalau menurut saya kurang baik. Kurang baik. Ini nanti kalau wah itu sama aja. Oh tunggu dulu. Kita lihat apa? Lihat sepak terjangnya. Lihat aksinya, kemana larinya. Jadi kayak Bu Supiatul lah. Nanti kalau kalian katakan, oh sama aja, wah ini jadi dia juga jadi tersentak dia. Loh, saya sudah dipilih Tuhan. Hidup saya sekarang seperti nomaden, dicari di mana-mana. Loh, saya lagi ingin dibunuh. Ya sama Ibu Siti Padilla juga kemarin. Saya ngomong sama dia, aduh Pak Tobing, saya ini seperti nomaden sekarang. Kemana-mana saya tidak pernah di tempat satu hari. Karena saya juga diancam. Bayangin mereka itu berbuat sesuatu yang mereka katakanlah dibilang murtadin, tapi mereka setiap saat nyawanya korban. Sementara yang mualaf nggak ada yang bakal diancam sama kita, nggak ada. Jadi bagaimana kita supaya smart ya, supaya smart dulu kita. Bagaimana kita smart, tapi nggak bisa diam, karena kalau diam, wah bahaya. Kita dianggap tolol, dianggap bodoh. Nah, hati-hati strategi takiyah. Strategi takiyah itu hati-hati, ya, hati-hati. Belum tentu kita berdiakonia dengan baik, dengan apa, dia akan juga terpengaruh, belum. Karena perlu waktu, cukup panjang waktu. Oke, gimana caranya kita? Kita harus berpikir sekarang. Kita harus berpikir sebaik mungkin bagaimana strateginya. Tapi harus dalam situasi tertutup. Ada strategi yang terbuka, ada strategi yang harus tertutup, yang sifatnya konfidensial. Saya kira itu saja lah yang perlu bisa sampaikan. Karena saya hari ini kan sebenarnya bukan pembicara ya. Nah, karena Pak Paul merubah ke hari Kamis, ya coba nanti kita ngomong di hari Kamis. Seperti apa situasi negara ini. Terus peranggapan apa yang kemungkinan akan terjadi. What next? Ini, what is going on ya? Ini sekarang yang terjadi ini. What is going on? What is itu adalah present tense. So, what was past tense? Kita lihat kejadian-kejadian. Oh, what next? Kita udah bisa memperkirakan dengan peranggapan walaupun belum terjadi. Nah, kalau terjadi seperti ini, what if? Apa yang akan jika terjadi terus apa? Resiko, apa konsekuensi yang harus kita kalkulasi. Jadi itu aja dulu Pak Paul. Mungkin kalau untuk membicara terlalu detail, saya kira saya tidak akan bicara di sini, tetapi saya sependapat bahwa ada tindakan di level strategi, ada di level taktis. Dan itu sumber dayanya harus berbeda. Jadi nggak bisa sama. Orang yang ada di level strategis, dia mungkin tidak perlu muncul, tetapi dia berbuat sesuatu di belakang. Nah, ini aja dulu ya, Pak Paul. Halo, saudara-saudara yang ada di Zoom juga ya. Ya. Hati-hati kita mempublikasikan sesuatu karena di Zoom ini banyak lawan. Ya, banyak lawan. Hati-hati, yang kita anggap kawan malah itu yang justru berbahaya kalau kita tidak tahu siapa dia. Ya, oke, itu aja dulu Pak Paul sementara pendapat saya. Oke, luar biasa. Lanjut dulu nih ya.